Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifah dari kelas R2A Pendidikan Fisika dengan NPM 2021-42-5040. Mata kuliah Fisika Listrik Magnet. Hello guys, kembali lagi dengan pembahasan materi Bu Pena untuk sekolah dasar atau UMI kelas 5. Nah, untuk materi yang pertama ada pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Maka, air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Untuk siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Jadi, semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Mau itu makhluk hidup hewan, tumbuhan, serta manusia, itu pasti membutuhkan air untuk melangsungkan hidupnya. Untuk materi yang kedua, ada alat pernafasan manusia dan beberapa hewan. Bernafas merupakan kegiatan memasukkan udara yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda menurut jenis makhluk hidup dan tempat hidupnya. Jadi, setiap makhluk hidup itu bernafas dengan alat pernafasan berbeda-beda, kayak seperti insang itu ikan, terus menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan hidung. Jadi setiap makhluk hidup itu berbeda-beda menurut jenis makhluk hidup dan tempat hidupnya. Ada yang di darat dan ada yang di air. Alat pernafasan pada manusia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, anak cabang tenggorokan, dan paru-paru. Paru-paru manusia terletak dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas berjuta-juta gelombang paru-paru yang disebut alveoli. Penyerapan oksigen serta pelepasan karbon dioksida dan uap air ini berlangsung dalam alveoli. Nah, untuk cara bernafas ini dengan mengembang pepisah rongga dada disebut pernafasan dada. Selanjutnya, untuk cara pernafasan dengan mengembang pepisah rongga perut disebut pernafasan perut. Nah, polusi udara ini dapat mengakibatkan alat-alat pernafasan kita mengalami gangguan. Jadi, polusi udara ini tidak sehat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, alat-alat pernafasan ini juga perlu dijaga agar selalu sehat. Nah, untuk mamalia ini bernafas dan menggunakan paru-paru. Alat pernafasan reptil adalah hidung, batang tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Hewan air yang bernafas dengan paru-paru adalah paus, lumba-lumba, dan pesut. Contoh hewan yang bernafas dengan insang adalah ikan, berudu, udang, dan belut. Hewan yang bernafas dengan trakea adalah jenis serangga. Cacing bernafas dengan menggunakan permukaan kulit yang basah. Jadi setiap makhluk hidup itu bernafas dengan
yang berbeda-beda setiap makhluk hidup tersebut. Jika di darat, terus di air, serta mamalia atau reptil, terus ikan menggunakan insang, cacing bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah. Jadi setiap mamalia, hewan, semuanya dan makhluk hidup itu berbeda-beda cara bernafasnya. Selanjutnya, ada hubungan alat pencernaan dengan makanan dan kesehatan. Pencernaan makanan adalah proses pengubahan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh usus. Sistem pencernaan manusia terdiri atas alat-alat pencernaan serta proses-proses pencernaan yang terjadi di dalamnya. Saluran pencernaan manusia ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Contoh kelenjar pencernaan antara lain hati dan pankreas. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin, dan mineral dalam jumlah seimbang. Jadi, setiap makanan yang kita cerna atau kita makan itu harus seimbang. Dari karbohidratnya, lemak, protein, air, vitamin, dan mineral. Nah, karbohidrat itu sendiri berfungsi sebagai penghasil tenaga. Selanjutnya, lemak berfungsi sebagai penghasil energi cadangan. Jadi setelah karbohidrat ini ada lemak, bantalan tubuh, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Protein berfungsi sebagai zat pembangun jaringan tubuh. Mineral dan vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Hasil pencernaan, makanan berupa sari-sari makanan diserap dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk makanan ini harus 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri atas makanan pokok, pauk-pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Jadi setiap makanan yang kita makan itu harus ada 4 sehat 5 sempurna yang melengkapi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Seperti kayak nasi, terus sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan zat gizi tertentu dapat menimbulkan penyakit atau gangguan pada tubuh. Jadi ketika kita mau makan makanan yang kita makan, itu kekurangan ataupun kelebihan itu tidak baik. Jadi itu akan menimbulkan penyakit atau gangguan pada tubuh kita. Jadi kita harus memperhatikan cara pengolahan bahan makanan agar zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak rusak atau hilang. Jadi kita harus mengolahnya dengan baik sehingga itu akan jadi gizi buat tubuh kita. Ini ada gambar organ pencernaan manusia. Nah, selanjutnya ada materi tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan hijau membutuhkan air yang mengandung mineral dan karbon dioksida, serta cahaya matahari agar dapat melakukan fotosintesis. Jadi, tumbuhan ini harus mendapatkan air, cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis dapat tumbuh pada tumbuhan hijau ini terjadi di daun yang banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Fotosintesis pada tumbuhan hijau secara alami hanya terjadi pada siang hari.
Namun secara sederhana, pembentukan makanan pada tumbuhan hijau dapat ditunjukkan secara dengan skema berikut. Nah, jadi karbon dioksida ditambah air, lalu klorofil ini jati jauh daunnya dapat cahaya matahari akan menghasilkan karbohidrat plus oksigen yang baik buat tubuh makhluk hidup. Nah, hasil fotosintesis ini terdiri dari karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat hasil fotosintesis digunakan oleh tumbuhan hijau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika ada kelebihan, akan disimpan sebagai makanan cadangan. Makanan cadangan ada yang disimpan di dalam umbi, buah, biji, atau batang tumbuhan. Hasil fotosintesis selain dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Jadi, ketika hasil fotosintesis ini ada dan kelebihan, akan disimpan sebagai makanan cadangan. Dan bisa juga makanan cadangan ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri dan makhluk hidup yang lain. Jadi tidak hanya dimanfaatkan oleh tumbuh hijau tersebut. Nah, selanjutnya ada materi perubahan benda. Benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua jenis benda menempati ruang dan mempunyai ukuran. Sifat benda padat itu sendiri adalah bentuk dan ukurannya tetap. Jika sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, namun ukurannya tetap. Dan benda gas selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Akibatnya, bentuk dan ukurannya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan ukuran ruangan yang ditempati. Perubahan wujud benda yang dapat bolak-balik disebut perubahan fisika, yaitu perubahan benda yang tidak menghasilkan benda jenis baru. Perubahan fisika akibat pemanasan atau pendinginan dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Jadi, gas ini kalau ke padat akan menjadi kristal. Jika dari padat ke gas akan menyublim. Dari padat ke cair akan mencair. Dari cair ke padat akan membeku. Dari cair ke gas akan menguap. Dan dari gas ke cair akan mengembun. Selanjutnya ada materi pesawat sederhana. Alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan disebut pesawat. Alat bantu sederhana yang digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia disebut pesawat sederhana. Pesawat sederhana dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pengungkit adalah alat yang berupa batang yang bertumpu pada satu titik. Pengungkit itu ada 3 macam, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Bidang miring adalah bidang yang bentuknya miring. Prinsip bidang miring banyak diterapkan pada alat-alat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti pisau, baji, paku, ukir, dan pasak. Katrol adalah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Ada beberapa macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Roda berporos dapat kita jumpai pada roda sepeda motor, roda mobil, dan sebagainya. Pesawat rumit tersusun atas beberapa pesawat sederhana. Nah, untuk gambarnya di sini ada katrol, tuas, bidang miring, dan sebagainya. Selanjutnya adalah materi gaya, gerak, dan energi.
Logam yang dapat menarik logam-logam tertentu, misalnya besi atau baja, disebut magnet. Sifat-sifat magnet adalah memiliki gaya tarik-menarik, mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan magnet berada pada kutub-kutubnya, dapat menembus benda-benda tertentu, dan kutub-kutub magnet yang sama akan tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang tidak sama akan tarik-menarik. Berdasarkan sifat benda terhadap gaya magnet, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Berdasarkan asal-usulnya, magnet itu dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Macam-macam magnet menurut bentuknya, antara lain magnet batang, magnet jarum, magnet magnet ladang, magnet berbentuk bola, dan magnet silinder. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dapat dibedakan menjadi magnet permanen dan magnet non-permanen. Magnet dapat dibuat dengan cara gosokan, induksi, dan elektromagnet. Gaya tarik bumi dapat menarik semua benda yang berada di bumi. Gaya tarik bumi disebut juga gaya berat atau gaya gravitasi bumi. Gaya tarik bumi menyebabkan benda yang dilemparkan ke atas selalu jatuh ke bawah. Jadi gaya tarik bumi ini bisa disebut juga gaya gravitasi bumi. Karena benda yang dilemparkan ke atas itu akan selalu jatuh ke bawah. Nah, di sini ada contoh gambar ketika kita main ketapel akan menghasilkan gaya pegas, terus penggaris dengan kertas bisa menghasilkan gaya listrik, terus main para layang akan menghasilkan gaya gravitasi, mendorong meja, gaya otot, mendorong lemari, bisa menjadikan gaya gesek, serta gaya magnet. Selanjutnya, jika makin jauh benda dari bumi, maka pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tersebut makin berkurang. Contohnya, jika dua benda yang beratnya sama atau berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka jatuhnya ke bumi akan bersamaan. Namun jika dua benda dijatuhkan dari ketinggian yang tidak sama, maka jatuhnya ke bumi tidak akan bersamaan. Nah, untuk gaya itu sendiri adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Contohnya gaya gesek terjadi apabila dua buah permukaan benda saling bersentuhan dan bergerak saling berlawanan arah. Besar kecilnya gaya gesek tergantung pada kekasaran atau kehalusan permukaan kedua benda. Pada kehidupan sehari-hari, gaya gesek ada yang menguntungkan, ada pula yang merugikan. Gaya gesek dapat diperbesar dengan cara memperkasar permukaan benda dan mengeringkan dan membersihkan permukaan benda yang basah. Tapi ketika gaya gesek dapat diperkecil dengan cara menghaluskan permukaan benda, memasang benda bulat di antara dua permukaan benda, dan memperlicin permukaan benda dengan menambahkan emas. Nah, di sini ada contoh gaya gravitasi yang buah jatuh dari atas pohon. Terus ketika kita main ketapel, akan menghasilkan gaya pegas, lalu gaya dorong atau gaya gesek ketika mendorong meja. Selanjutnya, materi yang terakhir ada cahaya dan sifat-sifatnya. Benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Cahaya mempunyai sifat dapat merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan. Bayang-bayang terbentuk karena cahaya merambat lurus dan tidak dapat menembus benda gelap. Cahaya dapat menembus kaca dan air jernih karena kaca dan air jernih merupakan benda bening. Jadi cahaya itu bisa menembus kaca atau air jernih karena air itu bening, jernih, jadi bisa menembus benda.
Nah, pemantulan teratur terjadi jika cahaya jatuh pada permukaan licin. Pemantulan daur terjadi jika cahaya jatuh pada permukaan tidak licin. Pembelokan cahaya pada bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatannya disebut pembiasan cahaya. Benda di sekitar dapat kita lihat karena cahaya yang dipancarkan sumber cahaya mengenai benda dan dipantulkan ke mata kita. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna yang berbeda yang susunan warnanya disebut spektrum warna. Untuk pelangi terbentuk jika ada titik air yang menguraikan cahaya putih menjadi warna-warna penyusunnya. Nah, slide yang terakhir, ini ada contoh pemantulan cahaya. Sinar datang, misalnya ini ada cahaya, ini sinar pantulnya. Jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan cahayanya akan terhamur ke segala arah. Lalu pemantulan teratur. Ini ketika sinarnya datang dan sinar pantulnya sini. Jadi ketika cahaya mengenai permukaan yang licin seperti cermin datar, cahaya akan memantulkan sinar pada satu arah saja. Nah, ini untuk contoh pembiasan cahaya ketika senter, air. Ini kaca bisa menampilkan atau mengeluarkan cahaya seperti warna pelangi. Lalu cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.